kepada semuanya, anak-anakku sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini di hari Jumat dalam kesempatan Ramadan virtual yang hari kedua ya. Kabarnya sehat semuanya ya? Bapak Ibu gurunya juga sehat semuanya? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh panitia, kita untuk hari kedua ini temanya Family Man. Apa? Family Man. Ya, Family Man Pak Ung ya. Wow. By the way, Baswe, Pak Ung, tolong jelaskan Family Man apa Pak? Kalau menurut Pak Ung? Kalau menurut saya Family Man itu merek sepeda, Pak. Ya, yang nyanyinya family kayak gitu, Pak. Family Man itu, Pak. Bisa ya, Pak Ung. Betul ya. Terus kalau diartikan jadi apa, Pak Ung? Family Man jadi. Jadi gimana, Pak? Kalau diartikan secara harfiah jadinya gimana itu? Kalau family itu kan sepeda, Pak. Nah, kalau man itu cowok. Jadi cowok naik sepeda kayaknya, Pak. Emang begitu ya? Coba kasih komen itu yang suka punya perbedaan pendapat ya, atau yang mungkin nggak cocok dengan apa yang disampaikan Pak Ung, mungkin bisa disampaikan lewat komen ya. Lewat komen. Jadi nanti gini ya, sambil dalam perjalanannya nanti kalian tidak harus bertanya dengan melambaikan tangan dan lain sebagainya. Silahkan komen ya, komen saja, ajukan pertanyaan melalui teks. Nanti akan ada pertanyaan yang bagus, nanti kita sampaikan kepada bintang tamu. Nah, untuk bintang tamu hari ini belum tahu semuanya ya. Tapi kalau dari tema yang dimunculkan kan tentang family man ya. Tadi kembali lagi. Jadi kalau yang dimaksud dengan family man di sini memang ya itulah versinya Pak Unggul ya, dengan kengocolannya ya, family man ya. Jadi kalau family man sendiri berarti kalau family kan keluarga ya. Keluarga, man itu laki-laki. Berarti keluarga yang isinya laki-laki gitu. Iya Pak ya? Iya enggak kan? Iya, jadi kalau family man kalau bisa diartikan secara gampang atau secara mudah adalah lelaki yang sudah berkeluarga, begitu. Ya, betul. Bukan laki-laki naik sepeda ya? Ya, bukan, karena tahu maklum lah masih bujangan ya, jadi belum tahu. Ilmunya belum sampai. Iya. Begitu nak ya. Jadi laki-laki yang sudah berkeluarga. Ya, salah satu cirinya apa sih yang dikatakan sebagai family man? Ya contohnya sesuai dengan identitasnya berarti di sini cinta dengan keluarga. Biasanya mengutamakan keluarganya. Ya. Misalkan laki-laki nanti untuk yang cewek terutama ya, nanti kalau milih pasangan hidup itu ya, carilah laki-laki yang sayang dengan ibunya. Mau nganterin ke pasar ya, disuruh ke sana sini, mau sama orang tuanya, sama ibunya terutama. Nah, itu yang cewek-cewek tuh bisa tuh. Jadiin kriteria salah satunya ya. Itu aja untuk sekilas tentang family man. Sebenarnya sih banyak kriterianya, tapi kalau secara mudahnya seperti itu ya. Cinta dengan keluarga, mengutamakan keluarganya. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya sebagai bagian dari tema, siapa yang jadi bintang tamu kita hari ini, Pak Ung? Oke. Mari kita let's go. Ya, kita lihat ya. Yuk. Kita masih mati. Ya, alhamdulillah masih diberikan keberkahan. Assalamualaikum. Ya. Halo guys. Jadi bintang tamu kita hari ini surprise, ada 3 si kembar. Si kembar 3 hari ini. Trio kuek-kuek. Trio kuek-kuek ya. Yang pertama, paling ujung, paling gendat perutnya, ya, Mr. Hardy atau Pak Hardy. Ya, saya Pak Hardy. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Pak
Dede, ya. Gimana, sehat juga? Ya. Nah, yang paling kecil, yang paling kurus nih. Ya, ini ibadahnya luar biasa nih. Puasanya nggak cuma pas Ramadan doang. Puasanya puasa Senin Kemis juga dijalanin ya. Jadi badannya seperti ini nih. Ya, ideal banget nih. Pak Tani ya, ya pasti udah tahu semua ya. Oke. Yuk, sambil duduk ya. Ngobrol-ngobrol sebentar. Sebelum kita nanti baiknya di luar aja. Ya, tetap ya, jaga jaraknya ya, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Oke, dari yang bertiga ini, saya nanya yang paling ujung dulu nih, yang kecil dulu nih. Ya, ya, paling kecil. Siapa namanya? Pak Tani. Pak Tani, nama lengkapnya siapa, Pak? Biar tahu. Nama lengkapnya Pak? Martani. Oh, Martani. Panggilannya kalau siang begini Pak Tani, nanti kalau malam jadi Marta ya. Kalau yang sebelahnya namanya siapa Pak? Bapak Ahmad Rohimi. Bapak siapa? Ahmad Rohimi. Bapak Ahmad Rohimi. Nanti kalau malam jadi Rohim dia. Kalau yang sebelah? Bapak Hardi. Bapak Hardi. Iya, nggak ada panjangnya Pak? Panjangan tuh. Kepanjangan nanti kayak kereta ya Pak, susul-susulan ya. Boleh Pak. Oke, udah tahu semuanya ya. Pak Tani, saya mau nanya dulu. Pak Tani namanya kok kenapa sih Martani? Kenapa Martani? Emang ngasih tahu dulu orang tuanya ada cerita nggak namanya Martani? Ada cerita. Kata itu Martani buat masa depan biar lebih matang lagi, bagus ke depannya. Begitu. Iya. Itu bahasa Cimbon sini bagaimana, Pak? Bahasa apa namanya? Bahasa Betawi. Oh, bahasa Betawi. Ya, guys. Bapak aja yang udah di sini puluhan tahun nggak tahu namanya Pak Tani. Ada filosofinya ternyata seperti itu. Ya, sudah puluhan tahun loh guys kenal sama Pak Tani. Nggak tahu namanya. Ngomong-ngomong Pak Tani, ya kegiatannya sehari-hari ngapain aja di sini? Alhamdulillah banyak banget kegiatan di sekolahan ini. Bersih-bersih dan lain sebagainya banyak. Banyak. Ada ininya apa namanya? Tagnya tani. Kira-kira bertani apa di sini, Pak? Bertani kangkung, sama bayam, sama sawi. Oh iya, guys, betul loh. Di ujung sana, di dekat kantin, di depan kantin, ya, di situ Pak Tani benar-benar memanfaatkan ladang yang kosong ya untuk dijadikan tempat untuk bercocok tanam. Ada kangkung, ada bayam sama ada sawi. Dan sebagian sudah dipanen. Ya. Jadi subur banget pokoknya kelihatan kemarin. Bapak juga sempat lihat sih, walaupun sempat ditawarin untuk ngambil tapi nggak sempat juga. Tapi ya insya Allah nanti kalau ada waktu boleh loh yang di rumah juga kalau mau ngambil. Banyak banget. Ya. Oke Pak Tani ya. Pak Tani puasa hari ini? Alhamdulillah. Puasa. Oh iya. Puasa ya hari ini? Puasa alhamdulillah. Suka bingung sih. Kok kayak nggak puasa sih Bang? Mau minum juga. Puasa demi Allah. Pak Tani ngepuasa juga di sini sama ya? Sama Pak. Sama. Sama dengan yang lain juga bertiga ya? Pak nggak ada mau ditanyain tentang Pak Tani? Lanjut Pak. Nanti di dalam aja Pak. Di sini jangan diambil. Nah ini tadi yang kedua namanya Pak Ahmad Rohimi. Kenapa dipanggilnya Pak Dede? Waduh, jadi betul. Dulu tuh saya tuh anak pertama itu pasti selalu dipanggilnya Dede. Jadi sampai besar sampai Dede saya juga bingung. Oh, cerita. Padahal udah besar ya, tapi masih aja dipanggil Dede ya. Udah punya anak juga masih dipanggil Dede. Dede itu. Apa? Udah dibagi. Kalau Pak Dede sama Pak Hardi sama ya, keduanya security di sini ya untuk bagian pengamanan. Sudah berapa tahun, Pak? Nanya juga mic-nya ya harus Udah hampir 5 tahunan lah di sini. 5 tahunan. Lumayan lama juga ya, udah 5 tahun ya. Ngomong-ngomong, boleh lihat nggak isi posnya kayak gimana? Boleh. Iya, saya. Kita lihat guys, isi posnya kayak gimana sih?
Kali gitu ada cangkir kopi gitu habis diseduh, diumpetin, coba dilihat. Galon nggak pada puasa hari ini. Mereka mau habis pada ngopi itu. Habis pada ngopi. Astagfirullahaladzim. Gelas kopi itu, kopi kapan itu? Ngopi semalam habis pada ngopi. Isinya apa aja ini? Tuh, guys, ada pupuk buat pupuk tanaman Pak Tani. Ada apa lagi? Termogan. Oh iya. Ini apa lagi? Instalasi listrik. Ada tali tambang buat apaan tuh? Jemur pakaian. Waduh. Kalau lagi tambang nggak bunuh diri ya. Ntar takutnya bunuh diri lagi. Itu apa itu? Gelas? Ini ada instalasi listrik Pak. Oh, oke. Ini ada lem juga. Oh. Mereka hati-hati jangan lem ah. Jadi cuman begini doang Pak isinya Pak? Posnya Pak? Oh, kurang mewah ya Pak ya? Nggak ada TV-nya, Pak. Oh, nggak ada TV-nya. Kalau mau request kira-kira pengennya apa Pak Hardi isinya? Ya, pengennya TV. TV terus apa lagi? Kulkas mah jangan. Nggak muat. TV aja. Oke, kalau Pak Hardi sendiri sama ya, mungkin udah 5 tahun juga. Kurang lebih lah segitu. 4 tahunan. 4 tahunan juga. Oh, duluan Pak Dede ya. Pak Dede. Oke. Oh iya, perlu diketahui anak-anak di rumah, Pak Hardi ini ya, selain di sini jadi security, di rumah beliau ini adalah seorang perangkat desa alias Pak RT. Pak RT ini Pak RT. Ya, jangan salah ya, biar tahu ini Pak RT siapa yang di rumah orang tuanya Pak RT. Ada nggak yang jadi Pak RT di rumah? Ali Akbar Pak RT udah jadi Pak RT. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol Ih, banyak bukan dengan saya, ketiganya ya, dengan beliau bertiga di ruang sana supaya lebih nyaman ngobrolnya. Oke guys, yuk kita ajak semuanya ke sana yuk. Yuk. Ini anu ngazumna gitu ya. Pengen tertarik amat sih kadi pada mah di sini. Pengen kadenge amat kadi pada mah di sini di hari. Oke, ayo Pak Tani silakan duduk. Nanti Pak Dede di belakangnya. Ahlan wa sahlan Ustadz Iwan. Suaranya diaktifkan Pak, biar kedengeran. Ban. Lagi dinas apa lagi di rumah? Lagi di rumah, Pak. Lagi di rumah. Ya, sekarang mau ke Aku situ, main Pak. ke sini biar rame. Siap. Ini mau cus ke situ. Ayo sini ya. Oke ya, selamat datang buat ketemu 3 tamu kita hari ini ya. Jadi tema kita hari ini, Pak Hardi, Pak Tani dan Pak Dede, temanya family man. Family man berarti laki-laki yang sudah berkeluarga. Begitu Pak. Ya. Pas banget profilnya dengan kalian bertiga nih. Ya, yang ngono mah belum laku dia. Belum laku yang ini. Ya, belum. Ya, makanya bantuin tuh. Bantuin cariin gitu maksudnya. Biar nggak kelamaan kasihan gitu. Oke, ngomong-ngomong puasa nih ya. Mungkin agak di luar tema sedikit gitu ya. Pengen tahu nih, tolong dong ceritain masa kecil waktu puasa itu seperti apa sih? Masa kecil waktu puasa, waktu masa saya kayaknya lebih Misalnya gini,
waktu menunggu saat diresmikan sidang isbat bahwa besokannya itu mau puasa, biasanya ngapain nih? Pada ngapain? Waktu masa saya belum ada sidang isbat, Pak. Belum ada. Anda tua sekali ya. Tua sekali Bapak ini. Sidang isbat aja belum ada loh. Spesial banget emang. Waktu saya masa kecil puasa, patokan saya kalau Pak Haji udah berani nempang, besoknya puasa, Pak. Itu patokan. Kalau Pak tadi gimana Pak? Kalau Pak tadi Menjelang diumumkan puasa itu biasanya ngapain? Saya lari-larian ke depan. Udah gitu larian ke depan, baru lihat ke dalam. Lari-larian di depan. Baru pas hari hanya ada di masjid pengumuman apa gimana? di rumah. Oh, Di rumah di TV. oh gitu. Kalau Pak Dede Kalau tadi gimana? Coba diulangi pertanyaannya, Pak. Jadi kalau mau menjelang puasa, kan ada sidang isbat tuh dari pemerintah tuh, yang kita tinggal nunggu nih pengumuman resmi. Biasanya Pak Dede ngapain waktu kecil? Waduh, saya sih kalau di rumah paling lihat orang tua tuh sibuk bikin masakan, munggahan. Nah, itu betul ya. Nah, itu. Betul. Nah, saya ini yang salah satu yang kebiasaan yang mungkin dilakukan oleh banyak keluarga di mana-mana biasanya. Kalau di sini kan ada istilah munggahan ya. Munggah itu kan kalau dari dalam bahasa Jawa kan naik ya, Bang ya. Kalau di sini munggahan itu apa, Pak Tani? Oh ya, kan. Oh, Pak Ari apa Pak Ari? Munggahan itu kayak semacam menyambut gitu. Menyambut. Itu dalam bahasa sederhana artinya apa sih Mas munggahan itu? Munggahan itu kalau bahasanya gimana ya? Kalau munggah itu kita itu menyambut sesuatu yang akan datang. Dengan cara berkunjung ke sanak saudara dengan apa memberikan makanan atau gimana? Iya, dengan cara kita menyambut dengan cara kita berziarah kubur misalnya kayak gitu. Dengan cara kita berkunjung ke orang tua. Ya begitu ya Pak Didi ya? Betul. Sama ya? Sama. Nah, saya itu kan sebagai pendatang, ya Bapak ini kan pendatang ya di sini ya guys. Pak Unggul juga pendatang tapi enggak juga sih kalau dibilang pendatang juga. Pernah merantau tapi balik lagi dia balik kandang. Kalau Bapak benar-benar merantau. Istilah munggahan, cucurak itu ya Bapak taunya semenjak di sini aja, terutama di daerah Jawa Barat. Bapak pernah di Jakarta jadi nggak pernah tahu istilah-istilah seperti itu. Begitu nyampe di Jawa Barat ada istilah munggahan, ada cucurak. Ya sebenarnya kalau di tempat asal Bapak juga kayaknya sih, saya ingat Bapak pun kayaknya nggak pernah ada kayak gitu-gituan. Ya, menggunakan istilah tuh nggak ada gitu ya, cuman di sini aja. Ya tadi seru aja sih, kalau kemarin kita sempat cucurak bareng-bareng ya. Kita makan-makan juga gitu ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi masa kecilnya tadi menjelang sidang isbat biasanya ada yang lari-larian, ada yang orang tuanya masak gitu ya. Jadi seru juga sih, betul sih. Setelah diumumkan biasanya kan buru-buru ke masjid untuk sholat tarawih. Betul nggak ya? Nah, itu gimana tuh serunya kalau lagi sholat tarawih hari pertama tuh? Biasanya masjid gimana tuh? Kalau di masjid itu serunya saat bercanda, masa kecil. Iya, bercandanya seru minta ampun. Tarawih mah tidak. Kebayang udah. Ya, gitu aja. Sama semua juga pasti merasakan kalau misalnya di umur-umur waktu kecil tuh pasti bercanda di masjid. Pas tarawih itu pasti ramenya serunya ya pas bercanda itu ya ngumpul ya. Nah, Pak Hardi kan senior nih jatuhnya nih ya. Umurnya yang paling tua nih. Apa masa kecilnya juga begitu waktu tarawih? Ya, kemungkinan pasti sama. Semua bercanda. Kalau pertama masih penuh masjid. Oh iya, pertama. Tapi kan ada perbedaan ya. Udah ada 2 tahun belakangan ini ya. Di tengah kondisi pandemi kita masih diwanti-wanti untuk sebisa mungkin kalaupun bisa melaksanakan sholat berjamaah ya tidak di masjid itu, kalaupun di masjid menjaga jarak. Nah, kondisi saat ini yang terjadi mungkin sebagai pemangku jabatan di RT gimana Pak kondisinya? Kondisi saat ini ya mungkin beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tarawih saat waktu sekarang mungkin penuh dengan prokes. Yang pertama di depan musola itu ada tempat cuci tangan, bahkan mau masuk dicek suhu juga.
Jaga jarak dan Jadi protokol kesehatan. Hmm. Tapi di dalamnya seperti apa, Pak? di dalamnya tetap jaga jarak, bawa sejadah dari rumah masing-masing. Jaga jaraknya berapa meter? Kalau 1,5 meter lah. Ya, setengah meter ya, satu ubin ya. Iya. Setempat kecil. Ya, kalau dari anjuran pemerintah itu jaraknya malah lebih dari 1 meter ya. Bahkan menurut imbauan dari Pak Menteri Agama kemarin 1,5 meter jaraknya. Ya, tapi untuk nyampe di titik itu sepertinya sulit untuk dikondisikan gitu ya. Karena animo masyarakat di hari-hari pertama bulan Ramadan itu biasanya ya tarawih itu jadi momen biasanya. Jadi momen untuk bisa sholat berjamaah beramai-ramai seperti itu, masjid sampai penuh gitu ya Pak Ung ya. Iya. Jadi pasti ada ngerasain perbedaan ya, berarti dengan waktu sebelum terjadi pandemi gitu ya. Kalau dari sahurnya atau dari buka puasanya gimana, Pak Dede? Maksudnya? Kalau dari sahurnya ada perbedaan nggak? Makan sahurnya atau makan buka puasanya? Atau mie lagi gitu? Enggak. Apa? Opor buaya. Amazing guys, opor buaya. Enggak, tetap kok sama. Pak Tani gimana? Sahurnya hari pertama pakai apa? Masih ingat nggak? Pertama, waduh, apa namanya? Ituan apa sih namanya ya? Kayak ayam disemur. Ayam semur ayam. Sedap guys. Ayam mati. Ayam semur. Terbang ya. Tadi gimana? Masih ingat nggak? Oh, kalau saya sahur pertama, saya di sini sahur pertama, jadi lumayan iya. Pertamanya lagi Jaga malam. lagi shift malam ya. Jam 3 pulang, jam 4 balik lagi ke sini. Ya, sahurnya sangat sebentar sama keluarga. Jadi perlu diketahui bersama ya. Jadi kalau nanti mungkin kalian juga pastinya akan tumbuh menjadi orang dewasa, akan merasakan suatu saat ketika berpuasa ya harus bersahur ataupun berbuka mungkin dengan tidak ada keluarga. Itu kayaknya ada yang kurang loh guys. Ya, pasti merasa. Ya, salah satu nanti kan mungkin jadi orang perantauan gitu yang tinggal di mana gitu sendiri, tidak ada keluarga gitu kan. Jadi pastinya akan merasa sedih gitu ya. Ketika puasa, sahurnya, bukanya sendirian. Mau seenak apa kalau nggak ada keluarga, itu pasti ada yang kurang. Mendingan makanan sederhana tapi bareng keluarga. Gitu ya. Kalau waktu sahur pertama berarti kan sendiri ya, Pak Hardi sendiri ya. Itu sempat pulang atau di sini aja, cuek aja, di sini aja sendirian. Pulang aja Pak, kalau di sini kan nggak ada tempat masak ya. Oh iya benar. Jadi mereka pulang dulu untuk makan sahur lalu kembali lagi. Sebentar aja sama keluarganya sebentar. Paling sama istrinya juga dikontak. Mau pulang nggak? Kalau enggak ya nggak sahur nih. Oke. Dari Pak Ung mungkin ada yang mau ditanyain? Silakan gantian Pak Ung. Silakan. Sok mau nanya apa? Nanyanya yang aneh-aneh nggak apa-apa Ung. Tanyain aja Pak Ung. Solek terus. Oke, kita tanya nih. Buat kemarin kan waktu kecil bandel ya, pasti ya. Enggak, lumayan saya mah. Iya, waktu terawih nih. Lagi sholat terawih pernah nggak bercanda waktu kecil? Ya, waktu masa kecil pasti pernah lah. Semua waktu masa kecil pernah pasti bercanda. Iya. Candaan yang paling ngocol yang kira-kira nggak bisa dilupain apa? Ah, Pernah ngisengin temannya nggak? Pernah ngisengin teman lagi ruku, ruku ditendang pantatnya. Ini untuk teman-teman jangan dicontoh ya. Ini tidak baik ini. Jangan dicontoh, dilakukan saja boleh. Kalau Pak Tani? Ya kalau saya kalau terawih masa kecil dulu paling yang bercandanya muter-muterin itu orang dari depan belakang muter-muter aja terus. Ya. Orang lagi sholat diputerin begitu. Di kepala bapaknya ya. Orang lagi sholat Pak, diputerin dia lari-lari Pak, seperti itu Pak.
Oh, ini buat nanti kalau di naik haji gitu. Jadi sudah belajar dulu ya. Kalau Pak Dede Sama bandel juga tetap. Bandelnya apa ini? bandelnya gimana? Kalau saya tuh paling 2 rakaat habis tarawih tuh lari lewat jendela kabur. Jendela masjid. Oh ini gitu ya. Berarti sholatnya 2 rakaat cukup ya. Iya, ya Allah. Untuk yang lain tolong jangan dicontoh, ini mereka ya. Ini masa lalunya mereka yang emang barbar ya. Jadi jangan di ini. Ayo yang lain yang kalau ada yang mau ditanyakan boleh loh, silakan. Untuk yang lain silakan komen yang mau ditanyakan untuk bertiga ini bintang tamunya. Masa kecil ini Pak Rani. Oke, sambil nunggu komen atau pertanyaan dari teman-teman semuanya, dari anak-anak semuanya, kita main game dulu ya. Ya, kita main game dulu. Gamenya jawab jujur. Ya, jadi jujur nih. Kalau nggak jujur batal loh puasanya loh. Bener loh. Kalau nggak jujur batal. Ini ada angka 1 dan angka 2. Ya. Kalau misalkan pilih 1, 1. Kalau 2, 2. Ya. Ya. Ya, kalau misalkan pilih A atau B, kalau A itu berarti 1, kalau B itu 2 gitu ya. Ya, Misalkan jawab jujur. pilih tempe atau bakwan. Tempe atau bakwan. Tempenya 1, bakwannya 2. Ya. 3 jadi. Lontongnya berapa? Lontongnya berapa? Lontongnya 4. Oke guys, ya. Sok. Jawab jujur. Sebagai seorang gentleman, seorang laki-laki, seorang family man, ya. Pilih sholat atau rokok habis buka puasa. Ayo coba. 1, 2, 3. Sholat atau Iya. Sholat atau ngerokok habis buka puasa. Sholat. Masya Allah. Luar biasa. Bapak idaman kalau Ya, begini, Bapak bener-bener ini ya. idaman. Betul-betul lelaki sejati ini. Kenyataannya merokok dulu. kalau lagi sholat dulu. Realitanya biasanya berkebalikan. Oke, patut diapresiasi lah ya. Itu jujur berarti ya. Oke. Ya, kedua Laung, silakan. Untuk yang kedua nih. Ya. Yang pertama, ngasih THR atau dapat THR. Yang satu ngasih, yang kedua dapat. 1, 2, 3. Dapat THR. Ini ada yang beda. Coba Pak Dede, kenapa ngasih THR? Banyakan duit ya? Bukan masalah kebanyakan duit, karena kan sedekah itu tidak mengurangi rezeki kita. Luar biasa. Kenapa Pak Ardi? Kenapa? Bohong. Katanya begitu. Kenapa bohong? Baru buat ngasih orang kerjanya susah. Ini udah jawaban jujur. Aduh, lagi puasa bener. Iya, saya ini jawab jujur, ini jawab jujur. Dia yang nggak jujur. Ada yang nanya, Miss? Ada yang nanya? Oh, belum. Oke. Berikutnya. Kalau habis sholat subuh, milih tidur apa tadarusan? 1, 2, 3. Tidur guys. Soalnya malamnya habis jaga jadinya. Iya, dia kan bisa. Memang faktanya mengatakan begitu. Rata-rata sih 80% orang kalau habis buka puasa, habis sahur rata-rata tidur. Ya, biasanya begitu. Kalau dulu mau kecil main. Iya. Oh iya, ngomongin habis sholat subuh. Jadi ingat waktu Bapak kecil. Kalau dulu saya kecil, kalau habis sholat subuh itu ada namanya JJS.
jalan-jalan subuh. Ngapain kegiatannya? Sepedaan, bawa mercon, apa di sini kalau di sini mercon ya, petasan gitu kan. Terus apa tadi Bang? Bawa bola, keliling-keliling komplek atau keliling-keliling lingkungan lah pokoknya. Ya, sama ya, begitu ya? Sama ya. Itu ada yang nanya. Itu ada yang nanya, Hanifah, ada yang takut kecoa enggak? Kecoa atau tikus enggak? Oke, ada pertanyaan nih dari salah satu teman kalian, ada Hanifah ya. Ya, buat semuanya. Buat semuanya. Ya. Ada yang takut dengan kecoa atau tikus? Tidak takut. Enggak takut? Enggak. Pari? Enggak takut, cuman geli. Sama yang mana? Sama nih? yang mana nih? Sama yang tikus. Oh, tikus. Sama juga geli sama tikus. Tikus aja geli sama mereka padahal. Kalau Pak Om takutnya apa? Saya sama ini Pak. Sama calon mertua. Saya sama kecoa Pak, geli Pak saya Pak. Bapak sama. Ya. Allah. Ya geli sebenarnya ya, bukan karena takut tapi geli karena emang kan tinggalnya kecoa itu kan di selokan, di tempat-tempat saluran pembuangan biasanya emang kotor ya. Sama dengan tikus pun, tapi kalau tikus Bapak nggak geli sih. Cuman sama kecoa aja. Oke? Begitu. Dean ini ya, Dean menyampaikan, Pak Tani beneran udah nikah, baru tahu, dikiranya masih bujangan. Waduh, Dean kenapa kepikiran begitu Dean ya? Oh, Dean diam-diam memendam sesuatu sama petani. Astagfirullahaladzim. Baru tahu beneran. Dean, astagfirullah nyebut Dean. Dulu deh, dulu. Oh iya, ngomongin family man ya. Jadi ini tadi belum sempat ditanyakan ya detail keluarganya seperti apa. Jadi kalau Pak Tani ini sudah beranak pinak satu. Ya, jadi sudah punya anak satu. Anaknya laki-laki. Sudah? Nah, Sudah. Sudah sekolah. Kelas? Kelas 1 Dean, ya. Lelaki yang kamu idam-idamkan ini sudah berkeluarga, ya. Sudah beranak satu dan sudah SD kelas 1 ya. Kelas 1 ya. Jadi zong ya. Dean cari yang lain Dean. Ini di depan saya nih ada nih satu bujangan. Ada satu lagi dalam sono lagi nongkrongin laptop juga masih belum laku juga. Ini Pak, pertanyaan dari Azam bagus nih Pak. Mana Azam mana? Azam Pak. Ada yang takut istri. Oh. Nice. Ada yang takut istri. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Kalian ini termasuk yang suami-suami takut istri atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, saya Beneran? tidak. Pak direkam, Pak? Iya. Iya. Ini direkam kok Pak. Tidak takut. Pak tadi gimana? takut. Kita kelihatan. Iya ya. Aduh, ya Allah. Pak Tani. Takutnya kenapa, Pak? Hah? Takutnya kenapa? Suka galak ini banget. Oke. Jadi Pak Tani nggak galak ya kalau Pak Tani ya? Enggak ya? Oh gitu. Jadi kalau udah istri ngomel, diam aja. Kabur nggak dari rumah? Sebenarnya kalau itu bukan ditakutin, Pak. Ya, kalau Ngalah aja. Oh gitu. Kalau takut mah, kalau hitungan takut seorang lelaki tuh nggak mesti takut sama siapapun. Tetap harus mengalah sama istri. Bijak banget nih jawabannya. Ya. Oke, ini kan yang sudah berusia nih. Ini yang bapak-bapak muda, tapi ini perlu kalian tahu ya guys ya. Pak Dede ini walaupun yang paling muda di antara bertiga, anaknya udah 2. Dean, jangan salah ya, Pak Dede anaknya lebih banyak, 2. Coba, kalau Pak Dede takut sama istri nggak? Takut sih enggak, cuman menghormati, menghargai. Oke ya, jadi gitu ya.
Jadi rata-rata sih mereka ini menyatakan diri, yang takut hanya satu orang, yang dua menghormati, respect sama istrinya. Wih, tepuk tangan nih buat para bintang tamu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Anak, ada yang nanya menanyakan anak. Oke, kalau anak tadi saya sebutkan udah ya. Kalau Pak Hardi sama Pak Tani masing-masing satu. Kalau Pak Dede dua ya. Oke. Dari novel ya. Coba disampaikan. Waktu kecil punya cita-cita apa sih? Jadi pilot? Oh, enggak. Dokter? No. Kalau saya sih dulu pengen jadi bisnismen. Cuman enggak kesampaian. Nah, mentalnya kurang kuat. Kalau jadi pebisnis yang dibayangkan bisnis apa? Properti. Properti. Wih, mantap ini. Cuman nggak kesampaian. Iya. Ya nggak apa-apa ya, orang punya impian mah, nggak masalah. Gitu, nggak bayar ini. Ya. Pak Tani. Insinyur pertanian. Tapi pas, ya pas kan sekarang juga insinyur pertanian ya. Dari namanya udah cocok. Tani, Pak Tani, kegiatannya bertani terus setiap hari ini ya. Ya, jadi insinyur dia juga sudah mengolah lahan-lahan kosong di sini jadi lahan produktif gitu kan. Jadi kan udah cocok sebenarnya. Ya. Apa gimana? Oke, kalau Pak Ardi. Kalau saya waktu kecil cita-cita kalau nggak jadi pengusaha, pejabat pemerintahan lah. Sekarang tercapai. Keturutan juga ya. Tadi udah Bapak sebutkan di awal, ya Pak Hardi ini juga pejabat teras di rumahnya. Jadi perangkat RT ya, sebagai ketua RT ya. Ya jadi mengabadikan. Apa istilahnya? Mengabdikan dirinya kepada masyarakat di lingkungan terdekat di rumahnya sebagai perangkat desa ya, jadi sebagai Pak RT. Keluh kesahnya apa Pak? Jadi Pak RT Pak? Aduh, keluh kesahnya banyakan keluh kesah. Ya paling bentuk dengan masalah. Kalau sekarang kan lagi masa pandemi itu semacam bansos itu sekarang lagi bentuk sama masalah itu aja, sekitar bansos saja. Lalu warga pasti nanyain masalah itu. Oke, maksudnya ada yang sebagian warga tidak puas, mungkin kok ini dapat yang lain dapat gitu ya? Ya, seperti itu. Terus solusinya apa katanya? Solusinya ya saya hanya menyalurkan apa yang dapat dari atas, saya cuma menyalurkan ke warga. Karena emang untuk bansos itu kan memang dari pemerintah ya, dari Kementerian Sosial. Jadi perangkat RT hanya menyampaikan saja apa yang sudah diamanatkan dari atasan begitu ya. Oke. Ada yang lagi mau menanyakan? Umur. Oh iya, umur ya. Umur dulu. Kalau saya umur berapa ya? 20 kali ya. Batal puasa. Iya, lupa saya. Langsung batal aja. Minum atau Pak? Taiwan air batal. Berapa ya? Kalau 84 berapa umur saya? 37. 37. Pak Tani? 38. 38. Pak Dede? 30 ya? Tuh, Dean, ini laki-laki sudah berumur 30-an semua. Cari yang 20-an, ini yang 20-an. Dean mana Dean? Ini Dean, yang 20-an. Masih fresh, ya. Oke. Oh, hobi? Dia sukanya opa. Mana ada sih coba? Nah, balik lagi ngomongin soal keluarga gitu ya. Bapak kan sudah punya buntut semua nih, ya, sudah punya anak semua, ya. Selama Ramadan ini bagaimana
saat kerja, istilahnya mencari nafkah ya, buat anak, sambil puasa, gimana Pak? Ada sesuatu yang berbeda atau sama aja dengan hari-hari biasa ketika nggak puasa? Luar biasa berbeda, Pak. Sekarang jaga malam, kita pulang pagi, mau tidur, anak udah bangun jadi sibuk. Ya, istri rapiin rumah, saya jagain anak, jadi ya lumayan lah. Agak. Jadi harusnya istirahat, ya bantu istri. Ya. Jadi waktu istirahatnya rada berkurang ya Pak ya, karena harus membantu istri ya. Alhamdulillah. Anak di rumah udah bisa salto katanya. Udah bisa jajan anak. Udah pinter jajan anaknya. Kalau Pak Tani gimana? Kalau saya baru keluarga ada lemes kan kalau pulang. Gimana Pak? Ada lemes pulang. Ada lemes. Oh jadi karena udah kecapek di sekolah, jadi pulang itu udah rada lemes gitu ya. Tapi batal puasa nggak itu Pak? Alhamdulillah enggak sih. Oh, alhamdulillah nggak batal puasanya. Tapi kalau sama keluarga dia aku Pak. Alhamdulillah masih dia. Kalau Pak Dede, ada yang beda nggak ketika lagi puasa tapi sambil cari nafkah gitu? Ya mungkin apa ya? Dari Kan ada yang mungkin ngerasa karena puasa jadi lemes, jadi itu dari kerjanya nggak maksimal gitu atau gimana? ya maksimal sih enggak sih, tetap masih kayak seperti biasa, cuman hawanya aja yang beda gitu. Ya wajar lah ya, di mana-mana pasti seperti itu. Apapun profesinya ketika puasa mungkin walaupun dibilang nggak ada pengaruhnya, pasti ada lah ya. Namanya puasa kan berarti asupan makanan pun juga tidak sepenuhnya seperti hari biasa, pasti mengurangi. Tapi setidaknya sih untuk bekerja tuh sebisa mungkin tetap maksimal gitu ya. Oke ya. Sip. Pak Ung, ada yang mau ditanyakan? ini ada yang mau ditanyakan juga. Sedikit karena sudah berkeluarga ya. Di bulan Ramadan ini ya, untuk pengeluaran lebih besarkah atau lebih kecil? Atau sama saja stabil segitu? Untuk Pengeluaran pengeluaran belanja untuk 3 hari sekarang masih stabil. Mungkin kedepannya akan lebih membengkak. Oh, karena mau mendekati Lebaran jadinya membengkak ya. Oh gitu ya ya. Kalau Pak Tani Lebih meningkat sih menurut saya mah. lebih meningkat Iya, gitu Pak Tani. saya- Lebih banyak pengeluarannya di bulan. Contohnya apa Pak? Maksudnya kayak untuk nambah kolak, kue macam-macam gitu kan. Kayak belanja-belanja. Jangan sedih dong Pak. Bisa gitu. Jadi pengeluaran di bulan Ramadan ini lebih besar ya Pak ya. Kalau Pak Dede? Pengeluaran juga. Apa? Buka puasanya gimana nih? Kan 3 hari ini kan cenderung hujan terus nih ya. Selama buka puasa itu pasti hujan. Kan pasti biasanya kan kita suka keluyuran kemana nyari makan gitu kan untuk buka puasa. Nah ini 3 hari ini berarti tetap jajan apa bikin aja di rumah? Bikin aja di rumah. Berarti Istri. Berarti kalau ngomongin tadi pengeluaran, Ya alhamdulillah lebih banyak pengeluaran. tetap lebih banyak Lebih juga. banyak Pak. Soalnya kan kita double Pak. Oh iya. Itu memang sudah jadi rahasia umum ya. Semuanya sama. Ketika puasa itu bukannya hemat tapi malah jor-joran. Makanya nggak kekontrol ya, beli gorengan, es buah, kolak, wah macam-macam pokoknya. Ya. Nah, oke. Ngomong-ngomong sekarang udah jam 11 kurang 10 menit. Ya. Ya, oke. Kita main seru-seruan aja ya, guys ya. Yang di rumah ya. Kita main tebak-tebakan aja. Saya dulu Paul ya. Ya, ya, dijawab aja lewat chat ya. Dijawab aja lewat chat. Masih kita belum apa udah ketawa dulu, Pak. Jangan ketawa dulu. Guys, sebutkan nama gubernur salah satu provinsi ya yang punya sampingan sebagai seorang penyanyi.
gubernur salah satu provinsi di Indonesia, ya, yang punya kerjaan sampingan sebagai penyanyi. Ya. Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Masih muda gubernurnya, ya, sangat terkenal juga, tidak jauh dari provinsi kita, bahkan masih dalam satu provinsi. Dan cowok. Apa guys? Masya Allah. Pasha Ungu? No. Siapa? Kalau Pasha itu wakil bupati. Pak Sandiaga Uno. No, salah. Pak Sandiaga Uno. Bukan. Cuma menteri ya. Sekarang menjadi menteri pariwisata. Ayo tahu, Bang tahu, Bang. Coba, Bang. Pak Tani tahu? Enggak tahu. Ya tahu, Pak Didi? Enggak. Ridwan Kamil. Hah? Ridwan Kamil. Iya. Benar. Iya. Iya. Tapi di plesetin dari mana? Oh, boleh saya. Jawabannya Ridwan Kamil. Jadi bukan Ridwan ya. Bukan Ridwan tapi Ridwan Kamil. Itu salah Azam. Ya Azam bener ya, Azam. Tapi jangan terlalu lempeng Azam ya. Jawabnya Ridwan Kamil, Zam. Iya, Pak. Oke, berikutnya ya. Siapa ya penyanyi yang sering nggak sadar diri? Siapa nama penyanyi Indonesia, cewek, yang sering tidak sadarkan diri? Hah? Oh, penyanyi. Dia kategori musiknya pop. Kategori musiknya pop. Jadi seorang penyanyi perempuan, kategori genre lagunya pop, ya, sering tidak sadarkan diri. Siapa yang bisa jawab? Nisa Sabian. Nisa Sabian. Oh, Aziza, kenapa jawabannya Nisa Sabian, Aziza? Nggak tahu Pak, saya nggak salah. Betul. Ahmad Bagas, jawabannya Pingsan Mambu. Dia ngerti nih. Kagak ngerti dia. Oh, enggak ngerti. Dia bukan ngerti apa. Ya. Bisa mampu apa? Ya, mungkin dari penonton juga ada yang ngasih tebak-tebakan, bisa di lewat chatting ya. Atau mau bicara langsung bisa. Yuk, lanjut. Penyanyi siapa yang nggak suka ngebut? Ayo, mungkin ada yang tahu. Penyanyi siapa? Nama penyanyi yang nggak suka ngebut. Cewek. Cewek. Ceweknya masih pop. Masih pop. Penyanyi terkenal. Penyanyi terkenal, pencipta lagu. Melis Lau. Melis Lau. Melly Goeslaw. Pak Tani masih loading, Pak. Dia masih mikirin apa, Pak? Oh, Azam juga Melly Goeslaw, bener ya. Lanjut kita ke pertanyaan dulu ya. Ya, pakai satu atau dua? Tiga nggak ada. Nggak ada. Ya, kita tanya untuk bapak-bapak ini, beli baju lebaran mandiri atau sendiri atau dibeliin istri? 1, 2, 3. 1 beli sendiri, 2 dibeliin istri. Nggak ada, 3 dibeliin orang, Pak. Ya, 1, 2, 3. Beli sendiri ya. Beli sendiri, nggak dibeliin istri. Kenapa begitu, Pak? Alasannya? Batal dulu, Pak. Dari Pak Tani dulu ya. Dari yang paling kecil ya. Karena beli sendiri, beli buah sendiri jadinya milihnya. Oh, gitu. Bukan istrinya nggak perhatian kan? Kalau Pak Ardi?
Kalau istri saya ukuran baju saya kurang begitu paham. Jadi saya beli sendiri. Iya. Kalau Pak Dede? Mungkin dari segi modelnya mungkin ya. Oh, selera. Dia terlalu fashionable ya, gitu. Ya, gitu ya. Bentar, Bu. Sempet-sempetnya ya. Bansos dia nih, bansos ini. Pak RT sibuk. Ya, kita balik ke tebak-tebakan lagi ya. Wakil presiden yang sering nonton streaming. Coba ada yang tahu nggak? Wakil presiden yang sering nonton streaming. Ada yang tahu? Jokes nyeleneh ini. Apaan, Pak? Wakil presiden. YouTube kala. Benar. Tahu si Fakih. Dari Fakih. Ini Fakih kelas 7 apa kelas 8 ya? Namanya soalnya sama-sama Fakih nih. Coba guys, mungkin ada yang mau ngasih tebak-tebakan gantian nih. Yo, gantian. Ayo. Kelas 7, yuk. Punya tebak-tebakan nggak? Noval, nggak biasanya banyak tebakan, Val. Kasih tahu, Val. Atau Haikal bisa dari kelas 7, 8, 9, ayo silakan yang mau ngasih. Ini pakai kelas 7. Oh tuh. Mungkin dari Pak Sigit mau ngasih tebakan lagi? Gak ada. Mau ngasih THR kali? THR. Saya nanti Pak, kalau udah Lebaran udah bubar baru saya kasih THR. Enggak apa-apa, ditunggu. Oke, terakhir ya untuk pertanyaan. Kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Kota. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, Akbar. Jawab, Bar. Bicara, Bar, coba bicara. Pakai mic, Bar. Jawabannya Purwodedi, Pak. Apa, Bar? Halo, Akbar, jawabannya apa? Purwodedi. Si Robi itu. Oh gitu ya, Purwodedi ya. Bener itu jawabannya begitu. Purwodedi. Oh iya. Oh iya. Bukan Purwodadi ya, tapi Purwodedi ya. Oke, terakhir nih. Ngomongin tentang mendung ya. Bapak punya tebak-tebakan nih. Cuaca sedang mendung. Ya. Para bintang tamu, tolong diperhatikan. Cuaca sedang mendung. Ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Oke. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Jangan mikir deh. Mikir. Dipakai. Woi, dipakai, woi. Ya. Cuaca sedang mendung, ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Bapak mikir ya. Kan mendung, Pak, bukan hujan. Kan belum hujan, masih mendung. Ngapain rebutan payung? Nggak usah rebutan payungnya. Ya, jalan-jalan aja. Ya, kalau levelnya diturunin dikit ya. Levelnya diturunin dikit. Bapaknya Joko ya punya anak 4. Ya, bapaknya Joko Bapaknya Joko punya anak.
Namanya Andi, Akbar, Ali. Nama anak keempatnya siapa? Bapaknya Joko anaknya 4. Yang pertama namanya Akbar, Ali, Andi. Yang keempat namanya siapa? Itu dari jawab tuh. Jawabnya Joko lah. Bapaknya Joko. Joko ya bapaknya. Oke. Udah closing. Oke, udah ya guys ya. Itu aja untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Ya dari Bapak sebagai perwakilan guru-guru ya di sini sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Apa yang kita sampaikan hari ini murni hanya untuk seseruan saja ya guys ya. Jadi jangan ditiru ya. Kalau yang baik silahkan diambil hikmahnya, kalau yang jelek jangan ya. Sekali lagi, Bapak mewakili bintang tamu menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi kalian semuanya ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan esok hari di Ramadan virtual yang ketiga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Adi, Pak Dede, Pak Tani. Keluarga saya maaf.